Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu dosen pemuji, uji kinerja yang terhormat dan yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Jedipes Oneng Yustin Pakinde SPDK dengan NIM 250106102. Program Studi Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti PPG dalam jabatan batch 3 di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Toljaya dengan materi keluarga adalah tempat pertama dan utama aku belajar. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih dan shalom. Selamat pagi anak-anak. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, dahsyat, fantastis, luar biasa. Yes, 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 haleluya. Baik, terima kasih. Ternyata kabar hari ini baik dan luar biasa. Itu semua berkat anugerah Tuhan. Berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan Kita kita semua, sehingga pada saat ini kalian dapat hadir di tempat ini dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan. Ternyata baik dan luar biasa kabar hari ini, ya. Ya, untuk itu anak-anak didik sekalian, kita akan belajar hari ini. Tetapi sebelumnya Ibu akan bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? gue Nah, apa alasannya tidak hadir? isi Oh, karena izin. Baik. Sehingga kalian berjumlah berapa hari ini? 14. Sebelumnya berarti 15. Karena satu orang yang tidak hadir, maka cuma 14. Ya, maka yang hadir hari ini 14 orang. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, ya, karena berkat Tuhan baik dan luar Biasa. biasa. Baik. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita akan dipimpin doa dulu. Siapa yang bisa memimpin doa kita pada pagi hari ini? Ya, silakan maju, Theodorus, maju di depan. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita nyanyi Selamat pagi Tuhan, 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan mempelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung berkicau. Alangkah indah kasih-Mu Tuhan. Iya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah pelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada teman kita Theodorus yang telah bersedia mati memimpin doa pada pagi hari ini. Masuk pada tema pembelajaran kita hari ini, ya. Baik. Pelajaran 1, keluarga tempat pertama dan utama aku belajar. Coba kita baca secara bersama-sama, 1, 2, 3. Keluarga tempat pertama dan utama aku belajar. Baik, terima kasih. Keluarga itu yang bagaimana? Ada keluarga inti. Nah, keluarga itu, inti itu yang ada terdiri siapa? Ayah, ibu, adik, Iya, itu adalah keluarga ini. Iya, baik. Nah, sekarang keluarga adalah tempat yang pertama dan utama aku belajar, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita apa hari ini? Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Menjelaskan alasan bersyukur untuk
Ya. Siapa orang yang pertama yang mengajarimu berdoa? Saya, Bu. Ya, baik, silakan. Ayah dan Ibu. Ayah dan ibu, berikan tepuk nilainya 100. Nomor 2. Pelajaran berharga apa yang paling kamu ingat dari nasihat ayah dan ibumu? Saya, Bu. Silakan. Pentingnya kerja keras dan tanggung jawab serta jujur dan rajin beribadah. Baik, terima kasih telah belajar. Nilainya 100. Nah, ada lagi pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara yang sangat sederhana untuk mengucapkan terima kasih kepada keluargamu hari ini? Hai, Bu. Ya, silakan berdiri. Dengan mengucapkan secara langsung, misalnya, terima kasih Mama sudah menyiapkan berkat saya hari ini. Baik, terima kasih. Berikan aplaus. Terima kasih karena dibuatkan bekal hari ini. Itu adalah contoh sederhana kalian mengucap syukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Iya, kepada keluargamu, kepada Tuhan juga, ya. Nah, pelajaran berharga yang paling kamu ingat dari nasihat ayah dan ibumu tadi sudah dijelaskan sama temannya kamu, ya. Jadi itu harus diingat, disimpan di dalam hati dan pikiran, serta dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi sekarang kita mau menonton lagu, ya. Jadi sambil kita menyanyi bersama-sama, ya. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Baik, terima kasih. Sekarang kalian sudah menyanyikan lagu ini dengan baik, dengan penuh penghayatan, dengan penuh hikmat. Itu akan memberikan satu nilai positif di dalam diri kalian, bahwa keluarga itu adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga itu hidup indah bila Tuhan di dalamnya, bila Tuhan yang bersama-sama dengan kita, sehingga keluarga kita itu akan menjadi indah. Sekarang ada yang hafal Alkitab? Baik, terima kasih. Ternyata anak-anak ini pintar dan dengar-dengaran. Hari ini kita akan memerlukan Alkitab untuk kita pakai belajar, menunjang pembelajaran kita pada hari ini. Dibuka kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Setelah itu disiapkan lagi kitab Amsal 1 ayat 8. Ya. Nah, di sini kelompok laki-laki akan membaca Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kelompok perempuan akan membaca kitab Amsal 1 ayat 8. Oke? Oke. Iya. Sudah siap? Sudah. Silakan kelompok laki-laki diperhatikan. 1,
pada pintu gerbang. Baik, terima kasih. Ternyata kelompok laki-laki sudah membacakan dengan lancar. Ternyata mereka juga pintar-pintar membaca ya. Sekarang kelompok perempuan yang akan bertugas membacakan kitab Amsal 1 ayat 8. Silakan dibacakan dengan suara yang nyaring ya. Silakan 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Iya, ternyata kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 dan kitab Amsal 1 ayat 8 itu adalah dua kitab yang sangat berkaitan yang mengandung tentang pengajaran dan nasihat orang tua dan perintah Tuhan. Ya, tentunya perintah yang diajarkan Tuhan kepada kita semua ini yang harus kita patuhi dalam kehidupan kita. Karena itu adalah perintah Tuhan yang tidak bisa kita tidak lakukan. Ya, jadi semua nasihat tentang kehidupan ada di dalam Alkitab. Karena itu adalah Alkitab itu adalah nafas hidup orang percaya. Di situ ada firman Tuhan yang harus kita taati di dalam kehidupan kita. Sekarang kita lanjut. Nah, yang dikatakan tadi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Cinta Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Berarti kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan kita tidak setia kepada Tuhan, ya. Nah, engkau harus mengajarkannya kepada anak-anakmu berulang-ulang dan membicarakannya pada saat Anda duduk di rumah, saat Anda dalam perjalanan, saat Anda berbaring, dan saat Anda bangun. Nah, sekarang ibu guru mengajar kalian pada saat di sekolah. Jadi ibu guru mengajar kalian tentang firman Tuhan pada saat di sekolah. Kembali ke rumah ada orang tua yang akan selalu mengajarkan secara berulang-ulang kepada kalian. Jadi itu disimpan di dalam hati, disimpan di pikiran, serta dilakukan. Ya. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi janji pada hidup. Jangan betul kita bermain-main dengan perintah Tuhan, karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya. Sekarang Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Sekarang kita akan masuk pada tugas diskusi dan ibu minta kalian akan berarti sekarang sudah menjadi tiga kelompok ya. Ke kelompoknya ya, silakan berpindah di kelompoknya. Kelompok 1 di mana? Kelompok 2 di mana? Ya, baik, sudah siap? Sudah. Sekarang ibu akan membagi tugas lembar kerja peserta didik ya. Berarti sekarang sudah jadi tiga kelompok ya. Silakan dibuat. Silakan. Ya, kalian maju di sini dan diskusi. Ya, tidak apa-apa bertanya ke teman, karena ini kan tugas diskusi toh. Tidak apa-apa bercerita. Tidak apa-apa.
toh? Iya, nggak apa-apa. Bertanya bagaimana, apa ini tugas diskusi, karena harus didiskusikan. Ada yang tidak paham? Ya, semua mengerti? Persentasekan, menyuruh kalian untuk mempersentasekan di depan kelas ya. Sesuai kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 akan menjawab, akan mempersentasekan yang soal nomor 1, kelompok 2 akan mempersentasekan soal nomor 2, kelompok 3 akan mempersentasekan soal nomor 3. Jadi siap-siap. Ibu sudah mau mempersilahkan. Kalau sudah selesai, kelompok 2 mereka sudah. Kelompok 1 ternyata sudah selesai. Kita menunggu kelompok 3 karena mereka belum selesai ya. Mereka masih berdiskusi. Ya, sekarang kelompok 1 ternyata kelompok 3 sudah selesai ya. Sekarang ibu akan mempersilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Silakan maju kelompok 1. Nah, yang lain perhatikan kelompok 1 yang akan mempresentasikan jawaban mereka. Ya. Terima kasih, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban kami. Berdasarkan kitab ulangan, apa perintah Tuhan yang harus diajarkan secara berulang-ulang oleh orang tua kepada anak-anaknya? Berdasarkan kitab ulangan, kasih kepada Allah, taat kepada hukum Allah, menghormati Allah dengan segenap hati, mentaati seluruh hukum dan ketetapannya, serta tidak menyembah Allah lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang selalu jawabannya sangat tepat. Silakan kembali. Sekarang silakan maju kelompok 2. Oke, mana? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban berdasarkan kitab Amsal. Nasihat apa yang harus kita dengarkan dari ayah dan ibu? Nasihat menurut kitab Amsal 1 ayat 8. Didikan dan ajaran orang tua adalah sesuatu yang berharga dan tidak boleh disia-siakan. Baik, terima kasih banyak. Sekarang kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Silakan maju kelompok 3. Maju. Jangan nengok ya. Nah, kalau benar-benar di satu dan sebelah ya. Nah, sekarang kelompok 3 sudah ada di depan. Mereka
refleksi, berarti itu akan dikerjakan secara mandiri. Jadi tugas tadi minta tolong teman kita Noela kumpulkan yang sudah dibahas tadi. Oke? Berarti sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing ya, karena ada tugas refleksi. Tugas refleksi ya. Jika sudah mendapat, silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama, kelas berapa. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya kepada ibu guru. Kalau ada yang belum mengerti, silakan juga bertanya. Kalau ada yang kurang paham mengenai soal refleksi, boleh ditanyakan ke ibu guru. Ya. Iya, sekarang Ibu akan kumpul tugas refleksi. Semua tentunya sudah selesai ya? Iya, pintar sekali anak-anak. Mereka menyelesaikan tepat waktu yang telah diberikan kepada anak-anak semua. Silakan dilengkapi nama, kelas berapa. Setelah itu, teman kita Theo, Ibu minta tolong mengumpulkan pekerjaan teman kita pada hari ini. Ya, silakan Theo. Kumpul pekerjaan. Baik, sudah selesai semua? Selesai dengan baik ya? Iya. Baik, terima kasih Theo. Mari kita pahami, keluarga adalah tempat pertama dan utama kita mulai belajar ya. Keluarga yang dimaksud adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang tinggal di dalam satu rumah. Seperti yang dikatakan tadi, berarti itu adalah keluarga inti. Keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah biasanya disebut dengan keluarga inti ya. Belajar adalah perubahan pikiran ya. Kalau kita tidak belajar, pikiran kita tidak akan berubah ya. Perasaan dan perilaku atau tindakan hidup. Belajar adalah mengubah totalitas diri menjadi lebih baik. Jadi yang dimaksud dengan belajar bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga menyangkut sikap hidup. Sikap hidup yang bagaimana yang dimaksud? Sikap hidup yang baik ya, yang berkenan kepada Tuhan, yang taat pada perintah Tuhan. Iya, dengar-dengaran kepada ayah dan ibu. Mengapa keluarga disebut tempat pertama dan utama kita belajar? Karena di situ belum ada lembaga lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan. Disebut utama karena belum ada lembaga lain yang mengumumkan perannya dalam pendidikan. Ada tiga cara
Dengan cara apa? Dengan cara apa? Mendengarkan firman Tuhan. Habis itu apa lagi? Iya. Yang kedua apa lagi? Mematuhi firman Tuhan. Yang ketiga, melalui keteladanan hidup. Nah, keteladanan hidup yang dimaksud di situ adalah teladan yang baik. Ya. Sekarang kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dan Ibu mohon kepada teman kita Noela untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa dan mendoakan orang tua dan keluarga kita. Silakan maju Noela. Kita siap untuk berdoa. Bagaimana sikap yang baik, sikap yang manis untuk menghadap Tuhan? Beginilah caranya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga yang maha baik, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami dan keluarga kami hari ini. Terima kasih atas kehadiran-Mu yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami mohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami lakukan. Berkati kedua orang tua kami dengan kesehatan, umur panjang. Lindungilah kami agar selalu berjalan dalam terang-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Noela. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, dan kita pada hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua ketika kita menaruh harap kepada Tuhan. Mari kita akan kembali ke rumah kita masing-masing.